Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evolusi dan kinerja komputer. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atsita Madira Pastika selaku moderator dan ketua kelompok. Saya mikirkan yang pertama. Hai guys, saya Anissa Nora Aini Nasution sebagai presentator pertama. Rekan yang kedua. Hai guys, perkenalkan nama saya Adrian Saputra Tambunan sebagai presentator kedua. Dan rekan yang terakhir. Hai guys, nama saya Dina Sari, saya sebagai presentator ketiga. Simak baik-baik video kami ya. See you. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Oke baik teman-teman, masuk pada materi inti dari video ini, evolusi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusunan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan I/O. Evolusi dan kinerja komputer telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal pengembangan pada abad ke-20. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu sejarah komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama menggunakan vakum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Vakum tube yang diperlukan amatlah banyak agar komputer dapat digunakan secara tepat, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangatlah besar. Yang termasuk dalam komputer generasi pertama adalah ada berbagai macam. Yang pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan Computer. ENIAC ini didesain dan dibangun oleh John Mackley dan John Presper Icret di Universitas Pennsylvania, di mana Mackley merupakan guru besar teknik elektro dan Icret merupakan mahasiswanya yang sudah lulus. Pembangunan ENIAC ini dimulai pada tahun 1945 dengan persetujuan Army's Ballistic Research Laboratory atau BRL. Lalu pada tahun 1946, ENIAC selesai dibuat dengan spesifikasi seperti memanfaatkan bilangan desimal bukan bilangan biner, beratnya 30 ton, volumenya 1.500 kaki kuadrat, berisi 18.000 vakum tube, daya listrik yang diperlukan adalah 140 kW, kecepatan operasi 5.000 per detik, dan 20 akumulatornya mampu menampung 10 digit bilangan desimal. Lalu yang terakhir adalah masih menggunakan saklar manual. Jenis komputer yang kedua adalah von Neumann machine. Von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep store program atau program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Ide tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1945 dengan nama EDVEC atau Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1946, von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan, di mana kemudian dikenal dengan sebutan IS atau Computer of Institute for Advanced Studies karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies. Pada tahun 1952, IS komputer meskipun belum lengkap, namun sudah memenuhi kegunaannya sebagai komputer yang berbasis konsep store program. Secara umum, spesifikasi yang pertama adalah memori utamanya untuk menyimpan data dan instruksi. Yang kedua adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengelola data biner, lalu Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Lalu spesifikasi yang terakhir adalah input atau output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Struktur AIS komputer secara detail memiliki 1000 lokasi penyimpanan dikali 40 bit words. Jenis komputer yang terakhir adalah komputer komersial. Pada tahun 1950-an mulai bermunculan tuh industri komputer
Seperti yang pertama adalah Icret-Mackley, mendirikan Icret-Mackley Computer Corporation pada tahun 1947. Lalu UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer sebagai tulangnya, lalu UNIVAC 2 pada tahun 1950 dengan karakteristik lebih cepat dan memorinya yang lebih besar, dan yang terakhir pada tahun 1950 muncul dua perusahaan yaitu Sperry dan IBM yang pada saat itu mendominasi pasar. Produk dari IBM antara lain IBM seri 701 tahun 1953 dan IBM seri 702 pada tahun 1955. Sekian materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ialah penggantian vakum tube oleh transistor, yang dimana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada lebih kecil, yang kedua lebih ringan, yang ketiga disifikasi daya yang lebih rendah, dan keempat solid state device, dan kelima terbuat dari silikon atau scan. Transistor ditemukan pada tahun 1947 di lab oleh William Shockley yang termasuk dalam komputer generasi kedua. Antara lain, yang pertama ada IBM 7094, IBM 7094. Yang kedua ada DEC PDP 1 Digital Equipment atau disebut DIS tahun 1957. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga memasuki era mikroelektronik sebagai pengganti transistor. Mikroelektronik merupakan dasar penemuan dari integrated circuit atau lintasan dan terintegrasi. Mikroelektronik merupakan benar-benar small elektronik yang dapat dibuat oleh semikonduktor. Contoh, silikon wafer atau wafer silikon. Mikroelektronik lebih dikenal dengan nama chip. Ada beberapa spesifikasi mikroelektronik sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan komponen dalam sebuah chip meningkat. Yang kedua, Gordon-Moore Conversion of Intel. Yang ketiga, jumlah transistor dalam chip menjadi 2 kali lipat tiap tahun. Yang keempat, sejak 1970 perkembangan agak lambat. Dan kelima, jumlah transistor menjadi 2 kali dalam sebuah chip berkembang tiap 18 bulan. Yang keenam, harga chip rata-rata tetap atau tidak. Yang ketujuh, higher frequency density berarti jalur elektronik lebih pendek, kemampuan makin meningkat. Yang ke-8, ukuran yang mengecil meningkatkan fleksibilitas. Yang ke-9, mengurangi daya dan membutuhkan pendinginan. Yang ke-10, beberapa interaksi meningkat reliabilitas. Adapun yang termasuk dalam komputer generasi ketiga, diantaranya yang pertama IBM 360 yang diluncurkan pada tahun 1964. Yang kedua ada DEC PDP 8 yang diluncurkan pada tahun 1964. Sekian dari saya, terima kasih. Komputer generasi terakhir. Pada komputer generasi terakhir ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor yang pertama pada tahun 1971, 4004 mikroprosesor pertama. Yang kedua sudah komponen CPU adalah single chip 4 byte. Yang ketiga diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972, 8 bit mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus. Yang keempat, pada tahun 1974, 8080 Intel adalah mikroprosesor. Dengan kegunaan umum, dengan teknologi mikroprosesor ini dapat banyak keuntungan antara lain kecepatan prosesor meningkat, kapasitas prosesor meningkat, kecepatan memori tertinggal dibanding kecepatan.
Kecepatan pemrosesan komputer telah berkembang dalam mikroprosesor. Perancangan telah memungkinkan komputer untuk melakukan operasi lebih cepat. Kapasitas penyimpanan komputer seperti hard disk dan memori juga telah meningkatkan pesat. Ukuran fisik perangkat penyimpanan mengecil, tetapi kapasitasnya meningkat secara signifikan. Grafis dan multimedia. Komputer modern dapat mengenai grafis dan multimedia dengan baik daripada sebelumnya. Kemajuan dalam kartu grafis dan perangkat lunak telah memungkinkan pengolahan penggambar, video, dan suara yang lebih realistis dan canggih. Konektivitas komputer sekarang dapat terhubung ke internet dan jaringan yang dengan cepat. Memungkinkan akses ini ke sumber daya global dan kemampuan untuk berkomunikasi secara online. Kecerdasan buatan. Perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan atau AL telah memberikan kemampuan komputer untuk belajar, memahami bahasa manusia dan menjalankan tugas-tugas kompleks dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Oke, baik teman-teman, sekian video penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. See you.